Anda menekan satu tombol kebijakan di ibu kota, terus roda gigi birokrasi berputar sempurna melintasi provinsi, kabupaten, sampai akhirnya tiba tepat di depan pintu rumah Anda. Semuanya tuh sinkron. Idealnya sih begitu ya. Iya kan? Setidaknya itu narasi yang sering kita dengar soal gimana sebuah negara seharusnya beroperasi. Tapi mari kita jujur aja nih. Ketika Anda benar-benar harus berhadapan sama meja kelurahan buat ngurus izin, atau pas Anda lihat tiba-tiba jalan raya di depan rumah digali tanpa pemberitahuan yang jelas, mesin raksasa yang kita sebut negara ini tiba-tiba kerasa sangat berantakan. Kayak susah banget diprediksi gitu loh. Bener banget. Realitas di lapangan itu jarang banget terlihat kayak diagram alur yang rapih. Kita tuh sering terjebak ilusi ya, seolah-olah institusi negara itu beroperasi layaknya algoritma komputer yang absolut. Padahal isinya manusia semua ya. Nah itu, pada intinya mesin ini digerakkan oleh manusia, diterjemahkan lewat bahasa hukum yang lapisannya banyak banget, dan pastinya sangat rentan sama tarik-menarik kepentingan. Jadi, emang ada celah besar antara desain di atas kertas sama eksekusinya di dunia nyata. Betul. Dan hari ini misi kita di penelusuran mendalam ini adalah buat membedah kode sumber dari celah tersebut. Kita lagi megang sebuah catatan analisis yang lumayan tajam nih. Judulnya Hukum Administrasi Negara dan Faktanya di Indonesia. Catatan yang sangat menarik. Iya, dan buat Anda yang lagi dengerin yang mungkin mikir, wah ini pasti bakal terdengar kayak kuliah hukum tata negara yang ngebosenin. Tahan dulu. Jangan di-skip dulu. Iya, jangan di-skip. Ini tuh bukan tentang menghafal pasal. Ini tentang membongkar anatomi kekuasaan yang secara literal menentukan apakah usaha kecil yang Anda bangun hari ini bisa beroperasi besok, atau kenapa pajak yang Anda bayar kadang kerasa menguap gitu aja. Menguap tanpa jejak ya. Persis. Oke, let's unpack this. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar aja dulu. Sebelum kita ngeritik bangunan yang bocor, kita harus bedah cetak birunya kan? Konsep ideal dari sebuah negara hukum itu sendiri. Oke, jadi cetak biru itu bertumpu pada satu doktrin universal yang kita kenal sebagai rule of law. Gagasan utamanya ini sebenarnya adalah sebuah kudeta terhadap kekuasaan absolut. Kudeta gimana tuh maksudnya? Maksudnya, di dalam sistem ini, yang duduk di tahta tertinggi itu bukan presiden, bukan militer, dan pastinya bukan segelintir oligarki, melainkan hukum itu sendiri. Catatan yang kita telah ini merujuk ke rumusan klasiknya A.V. Dicey. Oh, Dicey, yang ngerumusin siapa kutlak itu ya? Betul. Dia matok 3 syarat mutlak supaya sebuah negara nggak cuma sekedar ngaku-ngaku doang jadi negara hukum. 3 pilar utama itu kan, supremasi hukum, terus persamaan di mata hukum, sama proses hukum yang adil. Tepat sekali. Biar saya coba terjemahin ini ke analogi yang lebih visual ya buat Anda yang dengerin. Bayangin tata negara ini tuh kayak sebuah liga sepak bola profesional. Supremasi hukum itu berarti buku aturan resmi FIFA-nya adalah yang tertinggi. Wasit di lapangan nggak bisa tiba-tiba saya mau perlebar ukuran gawang di tengah pertandingan. Cuma karena dia lagi pengen gitu ya? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Terus kelanjutannya, persamaan di mata hukum. Itu berarti kalau ada pelanggaran keras, kartu merah ya harus keluar dari kantong wasit. Tanpa peduli yang melanggar itu pemain cadangan dari klub kecil atau striker bintang yang harganya triliunan. Aturan tuh nggak punya mata buat ngelihat status sosial. What's fascinating here is bagaimana 3 pilar ini saling mengunci. Pilar ketiganya tadi apa? Proses hukum yang adil atau due process kan? Iya, due process of law. Nah, meneruskan analogi sepak bola tadi, ini ibarat hak setiap tim buat nuntut wasit ngelihat tayangan ulang VAR. Nggak boleh ada pemain yang diusir keluar lapangan cuma berdasarkan tebakan atau sentimen personal si wasitnya. Harus fair play ya, harus ada mekanisme pembuktian yang adil dan terbuka. Betul. Kalau salah satu aja dari 3 pilar ini absen, liganya otomatis turun kasta. Jadi liga tarkam yang cuma diatur sama siapa yang paling kuat fisiknya. Dan menariknya, secara formal, Indonesia tuh sadah banget mengikatkan diri pada cetak biru liga profesional ini. Oh ya, di dokumen ini juga disebutin ya soal penolakan terhadap Magstat. Iya, analisisnya eksplisit banget nunjukin kalau kita nolak konsep Magstat, negara yang murni digerakin sama otot dan kekuasaan semata. Konstitusi kita, UUD 1945, ngunci itu di pasal 1 ayat 3, bahwa kita adalah Rechtsstaat atau negara hukum. Dan itu dipertebal lagi kan sama jaminan kesetaraan di pasal 27 sama kepastian hukum di pasal 28D. Sangat presisi.
Bahkan Jimli Ashidiki yang jadi rujukan di catatan ini, dia ngasih indikator yang lebih taktis lagi. Harus ada pemisahan kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen. Tujuannya apa? Ya untuk nyegah negara bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Tapi ada satu poin unik nih soal Indonesia yang ditekanin di dokumen ini. Konsep hukum berbasis Pancasila. Katanya hakim di Indonesia itu dituntut buat nggak sekedar jadi kalkulator undang-undang ya. Betul, hakim nggak cuma baca teks kaku. Mereka harus ngelihat hukum dari sisi formal, yaitu teks ya, dan juga sisi material. Jiwa atau rasa keadilannya kan. Jadi misalnya nih, kalau ada kasus, katakanlah seorang nenek miskin ngambil kayu bakar di lahan perusahaan. Secara formal, teks hukum mungkin nyuruh hakim masukin dia ke penjara. Tapi secara material, Hakim punya ruang diskresi di situ. nah, hakim bisa ngelihat konteks kemanusiaan dan keadilan sosialnya, terus ngebebasin si nenek. Itu kan konsep yang ideal banget ya sebenarnya. Sangat ideal, karena dia nyobanya imbangin kepastian hukum sama keadilan moral. Tapi ya gitu, teori emang selalu kedengaran indah di ruang kelas. Mulai masuk ke realita nih kayaknya. Kelihatan berkerut. Here's where it gets really interesting. Mari kita tinggalin dunia teori yang manis-manis tadi dan masuk ke ruang mesin tempat kekuasaan itu benar-benar dieksekusi. Konstitusi kita kan nuntut adanya pembatasan kekuasaan nih, yang sering kita sebut checks and balances. Saling mengawasi dan menyeimbangkan. Iya, eksekutif diawasi legislatif dan seterusnya. Nah, untuk legislatifnya sendiri, pasca reformasi kita kan punya DPR dan DPD. Logika awamnya, kita ini pakai sistem 2 kamar atau bicameral dong buat saling ngawasin. Tapi di analisis ini, sistem kita dengan tegas dilabeli sebagai soft bicameralism. Bikameralisme yang lunak. Tunggu dulu, buat apa kita repot-repot ngebiayain 2 lembaga perwakilan kalau yang satu dianggap soft atau lemah? Di mana letak keseimbangannya coba? Disitulah letak anomali sistemik yang disorot tajam banget di dokumen ini. Secara arsitektur, kita emang punya 2 kamar, DPR dan DPD. Tapi secara fungsi legislasi, 2 kamar ini jomplang banget gak seimbang. Jomplangnya seberapa parah emang? DPD atau Dewan Perwakilan Daerah itu didesain tanpa taring legislasi yang setara. Mereka bisa ngajuin rancangan undang-undang, mereka bisa ikut diskusi, apalagi soal otonomi daerah ya. Tapi pas palu harus diketuk. Nah, ketika palu harus diketuk buat nyesain undang-undang yang bakal ngiket jutaan nyawa warga, hak veto dan keputusan finalnya mutlak cuma ada di tangan DPR. Oh, wow. Jadi pengawasannya tuh cuma ilusi doang dong. Kalau DPR pengen ngelolosin undang-undang tertentu, DPD pada dasarnya nggak punya rem darurat buat ngentiin itu. Secara konstitusional, mereka nggak dikasih rem darurat itu. Dominasi DPR ini bikin skema pengawasan internal di lembaga legislatif kita jadi pincang. Dan untuk memperlihatkan seberapa timpangnya ini, penulis materi kita tuh ngelakuin satu komparasi yang lumayan provokatif. Komparasi sama Rusia kan? Jujur ya, waktu saya baca bagian ini tuh saya agak skeptis. Maksud saya, Rusia. Kenapa kita ngebandingin demokrasi kita sama sistem politik yang sering dipandang sangat sentralistik? Gimana bisa sistem 2 kamar mereka ngebuktiin sesuatu tentang sistem kita? Saya paham skeptisismenya. Tapi komparasinya di sini tuh fokus ke mekanisme strukturalnya aja, bukan kultur politiknya secara utuh. Rusia itu punya sistem yang dikategorikan sebagai medium strong bicameralism. Oke, medium strong. Mekanismenya gimana tuh? Majelis rendah mereka namanya State Duma dan majelis tingginya Federation Council. Beda sama DPD kita. Federation Council di sana tuh dikasih wewenang konstitusional yang substansial banget. Kalau State Duma bikin undang-undang, majelis tinggi berhak nolak atau memveto undang-undang itu. Berhak nolak. Dan kalau ditolak, apakah perdebatannya langsung selesai atau ada mekanisme lanjutan? Ada mekanisme penyeimbang yang keras di situ. Veto dari majelis tinggi gak bisa diabaikan gitu aja. State Duma cuma bisa nganulir penolakan itu kalau mereka bisa ngumpulin suara mayoritas super. Mayoritas super tuh 2/3 dukungan ya? Betul, 2/3. Mekanisme ini maksa terciptanya gesekan yang sehat. Ada negosiasi, kompromi, dan pengawasan timbal balik. Sesuatu yang luput dari relasi DPR dan DPD kita karena emang kewenangannya nggak sepadan. Nah, dari komparasi itulah muncul satu kesimpulan yang sangat tajam di dalam catatan ini. Dan buat Anda yang dengerin, saya perlu ngingetin ya, kalau posisi kami di sini itu cuma ngebedah argumen secara netral,
nggak belain siapa-siapa. Sepakat, kita murni melaporkan apa kata dokumennya. Ya, penulis dokumen ini tuh nyorotin bahwa Rusia dengan mekanisme pengawasan yang kuat tadi secara efektif mampu mengaplikasikan aturan sosial dan religinya. Sebaliknya, penulis secara belak-belakan nuduh kalau Indonesia yang berlandaskan Pancasila justru gagal membumikan sila-sila itu dalam realitas ketatanegaraannya. Iya, kritik yang sangat pedas ya. Pedas banget. Analisis ini bahkan pakai frasa omdo atau omong doang untuk ngeritik kegagalan itu. Kenapa bisa sampai dibilang omdo? Terminologi omdo yang dipakai penulis itu sebenarnya manifestasi dari rasa frustrasi akademis. Penulis tuh berargumen, pas instrumen checks and balances kayak fungsi veto DPD itu nggak jalan atau nggak ada, ya nilai-nilai agung Pancasila bakal terdegradasi jadi sekedar retorika pidato doang. Karena gak ada yang maksa nilai itu buat diimplementasiin ya. Persis. Tanpa struktur pengawasan yang memaksa, eksekusi kebijakan di lapangan pasti gampang banget melenceng dari cetak birunya. Dan melencengnya kebijakan ini ngebawa kita ke krisis berikutnya. Pas legislatifnya pincang atau cuma didominasi sama satu kamar, siapa coba yang ngawasin pemerintah atau eksekutif? Susah kan? Banget. Disinilah celah buat monster birokrasi mulai kebuka lebar. Kita mulai ngomongin soal penyalahgunaan wewenang. If we connect this to the bigger picture, keruntuhan checks and balances di tingkat atas itu nyiptain efek domino sampai ke bawah. Catatan ini ngangkat satu konsep penting, détournement de pouvoir, atau penyalahgunaan kewenangan. Dan observasi di dokumen ini bilang kalau ini tuh penyakit kronis dalam administrasi negara kita. Détournement de pouvoir. Kalau kita dengar kata penyalahgunaan kewenangan, insting pertama kita mungkin ngebayangin seorang menteri yang nerima koper isi uang suap di ruang bawah tanah atau konspirasi tingkat tinggi gitu kan, sesuatu yang sinematik banget. Emang itu sih yang sering masuk headline berita, tapi realitas yang disajiin di catatan ini tuh jauh lebih membumi dan seringkali malah nggak ngelibatin niat kriminal yang dramatis-dramatis banget. Oh iya, terus bentuknya kayak gimana dong? Banyak banget, détournement de pouvoir itu terjadi bukan karena pejabatnya korup, tapi semata-mata karena mereka tidak cermat. Tidak cermat. Iya, ada kelalaian prosedural, pengambilan keputusan yang keburu-buru, atau bahkan mereka sekedar nggak paham sama batas wewenangnya sendiri dalam mengeluarkan keputusan atau beshiking. Ketidakcermatan administratif. Biar saya pastiin saya paham mekanismenya ya. Ini tuh ibarat seorang dokter bedah yang mungkin nggak punya niat jahat sedikit pun buat nyelakain pasiennya. Dia bukan pembunuh berdarah dingin nih. Tapi karena dia kelelahan atau ceroboh, dia nggak baca riwayat alergi pasien di rekam medis terus nyuntikin obat yang salah. Ya, analogi yang sangat pas. Miyagi mungkin murni cuma mau nyelesain kerjaan. Tapi dampaknya, ginjal si pasien hancur. Dalam konteks negara, ginjal yang hancur itu ya kehidupan Anda sebagai warga negara kan? Betul sekali. Mari kita bawa analogi itu ke skenario yang lebih nyata di birokrasi. Bayangin ada seorang bupati yang tiba-tiba ngeluarin izin pendirian pabrik di kawasan resapan air. Waduh. Bupati ini mungkin nggak nerima suap sepeser pun. Dia mungkin murni pengen percepat investasi masuk ke daerahnya biar ekonomi muter. Tapi masalahnya dia melompati prosedur. Dia nggak baca hasil amdalnya, dia ngabain rencana tata ruang wilayahnya. Itu adalah bentuk ketidakcermatan. Dan pas banjir bandang beneran datang, terus ngerendam 100 rumah warga, fakta bahwa si bupati itu gak sengaja ngerusak lingkungan jadi sangat-sangat gak relevan ya. Kerusakannya udah kejadian. Tepat. Dalam kacamata hukum administrasi, izin pabrik yang salah tadi itu adalah contoh nyata penyalahgunaan wewenang. Kewenangan memajukan ekonomi daerah dipakai dengan ngorbanin prosedur lingkungan. Makanya, hukum administrasi negara itu lahir justru buat ngendalin dokter-dokter yang ceroboh di dalam birokrasi ini. Biar warganya terlindungi dari keputusan yang cacat prosedur. Ya, persis banget. Ini bikin kita harus paham juga senjata apa yang sebenarnya lagi kita hadapin. Pas mesin birokrasi ini beroperasi, entah mereka lagi cermat atau ceroboh, mereka tuh pakai bahasa yang spesifik banget. Di dokumen kita ini ada semacam glosarium atau kamus rahasianya birokrasi. Terminologi hukum administratif ya? Iya. Mari kita bedah gimana istilah-istilah ini bekerja di dunia nyata, nggak cuma definisinya doang. Misalnya nih, ada istilah regling sama beshiking. Di titik mana sih kedua barang ini bersentuhan langsung sama kehidupan pendengar kita? Oke, gini. Bayangin kota tempat Anda tinggal tuh tiba-tiba macet ekstrim gara-gara pedagang kaki lima. Terus pemerintah kota nerbitin peraturan daerah yang larang sama sekali aktivitas berdagang di trotoar sepanjang jalan utama. Aturan ini sifatnya umum,
berlaku buat siapa aja yang injekin kaki di sana, dan bentuknya masih abstrak. Inilah yang kita sebut regling, sebuah jaring kebijakan yang raksasa. Oke, saya nangkep. Jadi regeling itu semacam payung hukumnya ya. Terus besikingnya sebelah mana? Beshiking itu adalah ketika Satpol PP beneran datang ke gerobak Anda secara spesifik, nyatet nama Anda, terus ngasih surat perintah penggusuran paksa, sekalian denda administratif yang ditujukan langsung ke identitas Anda. Oh, langsung ke orangnya. Betul. Beshiking itu adalah keputusan yang konkret, individual, dan final. Warga tuh nggak bisa seenaknya gugat regeling ke pengadilan tata usaha negara, tapi mereka sangat bisa menggugat beshiking, yaitu surat denda tadi, kalau misal pengeluarannya menyalahi prosedur. Itu perbedaan yang krusial banget sih kalau misal kita harus ngelawan birokrasi di pengadilan. Terus ada juga yang namanya Fries Ermessen atau diskresi. Ini gimana ceritanya? Diskresi itu ibarat ruang manuver buat pemerintah. Mereka nggak bisa kan selalu diam nunggu undang-undang disahkan pas lagi ada krisis di depan mata? Ya kelamaan keburu kiamat. Nah itu, misal ada jalan utama yang ambles karena gempa, wali kota bisa pakai diskresi buat segera realokasi anggaran taman buat perbaikin jalan itu. Nggak perlu nunggu rapat paripurna DPRD yang bisa berbulan-bulan. Tapi masalahnya, batas antara diskresi untuk kepentingan umum sama penyalahgunaan wewenang ini tipis banget, setipis rambut. Terus gimana misal wali kotanya nggak mau repot terus nyuruh kepala dinasnya aja yang ngambil keputusan? Di tabel ini saya lihat ada istilah delegasi sama mandat. Dua-duanya kan secara bahasa kasarannya nyuruh bawahan ya. Implikasi mekanisnya apa kalau birokrat sampai salah memahami bedanya? Implikasinya tuh soal siapa yang bakal diseret ke pengadilan kalau sampai ada masalah. Oh, tanggung jawabnya. Ya, delegasi itu pemindahan wewenang secara utuh. Kalau wali kota mendelegasikan urusan izin tambang ke kepala dinas, terus izinnya bermasalah, ya kepala dinasnya yang digugat dan harus tanggung jawab penuh secara hukum. Kalau mandat? Sebaliknya, mandat itu cuma penugasan teknis. Meski yang kerja bawahan, tapi wali kota tetap megang tanggung jawab hukum penuh. Banyak loh pejabat bawah yang akhirnya jadi korban perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, atau onrechtmatige overheidsdaad. Cuma karena mereka nggak paham kalau wewenang yang mereka terima ternyata bukan mandat, melainkan delegasi. This raises an important question. Maksud saya, ini justru mancing pertanyaan penting nih dari saya. Gimana tuh? Kenapa sih kita di Indonesia modern yang merdekanya udah lebih dari 7 dekade ini kok masih terkunci pakai istilah-istilah hantu dari masa kolonial? Kayak Rechtsstaat, Beschiking, Fries Ermessen, Détournement de Pouvoir. Kenapa kita nggak pakai istilah rule of law aja? Atau sekalian dipaksain pakai padanan bahasa Indonesia secara total? Apa akademisi hukum kita tuh terlalu elitis dan nolak buat move on? Keresahan yang sangat wajar. Tapi this raises an important question tentang sistem hukum kita sendiri. Alasannya itu murni mekanis, bukan soal romansa sejarah kolonial. Sistem hukum itu tuh ibarat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman? Iya, kita ini mewarisi arsitektur civil law atau sistem hukum Eropa kontinental dari Belanda. Sistem ini tuh sangat bersandar pada kode, teks, dan doktrin tertulis yang kaku, yang udah dikalibrasi selama berabad-abad. Beda banget sama common law atau sistem Anglo-Saxon kayak di Amerika atau Inggris yang bertumpu pada putusan hakim terdahulu. Oh, jadi ini bukan sekedar beda sinonim kata doang ya? Sama sekali bukan. Kalau Anda masukin konsep rule of law dari Anglo-Saxon ke dalam sistem civil law kita, itu ibarat maksa masang suku cadang mesin jet ke dalam mesin diesel. Kalau cuma diterjemahin jadi negara hukum, esensi operasionalnya hilang. Berarti istilah Belandanya bawa makna teknis ya? Banget. Rechtsstaat itu kan menitik beratkan perlindungan warga lewat peradilan administrasi negara yang spesifik. Pakai terminologi aslinya, itu mastiin setiap hakim dan birokrat sepakat pada satu definisi doktrinal yang presisi, biar nggak ada deviasi. Saya paham sekarang. Ini tuh layaknya dokter bedah dari berbagai negara yang tetap pakai bahasa Latin buat namain otot dan tulang ya. Bukan biar kelihatan pinter, tapi murni biar mereka nggak salah potong urat saraf pas lagi operasi. Persis. Presisi terminologi itu yang mencegah mesin kekuasaan dari salah beroperasi. So, what does this all mean? Kita udah nelusurin perjalanan yang lumayan panjang dan luar biasa hari ini. Kita mulai dari cetak biru yang ideal banget tentang negara hukum, gimana konstitusi kita nuntut perlindungan warga.
Terus kita nabrak realitas keras di mana struktur penyeimbang legislatif kita ngalamin soft bicameralism, ruang hampa pengawasan yang menurut dokumen ini bikin nilai-nilai kebangsaan kita tertinggal kalau dibandingin dinamika majelis tinggi di Rusia. Kita juga ngebedah gimana pelemahan sistemik itu ngebuka pintu buat ketidakcermatan birokrasi, misuse of authority, dan kenapa nguasain bahasa birokrasi itu krusial banget. Dan bagi Anda yang mendengarkan, esensi dari semua ini adalah persenjataan intelektual. Maksudnya gimana tuh? Ya, berhadapan sama birokrasi itu seringkali memicu kemarahan yang luar biasa kan? Kita sering banget ngerasa powerless. Tapi amarah tanpa pemahaman itu ujungnya cuma bakal nguras energi Anda aja. Betul banget. Marah-marah di kantor kelurahan atau sekadar viralin di media sosial tuh jarang banget nyelesain akar masalah hukumnya. Nah, dengan memahamin kode Sunder yang kita bahas tadi, Anda sekarang punya kacamata sinar X. Pas Anda atau komunitas Anda dirugikan sama kebijakan negara, Anda bisa metain anatomi serangannya. Anda jadi tahu kalau Anda nggak perlu buang energi ngugat regeling yang abstrak, tapi harus fokus ngelawan beshiking yang cacat prosedur. Lebih tepat sasaran ya? Iya, Anda bisa deteksi, oh pejabat ini ngelakuin dutur nomondo pouvoir nih, gara-gara ketidakcermatan. Terus Anda bisa minta pertanggungjawaban di pengadilan yang tepat. Ini adalah transformasi yang nyata, dari cuma sekedar jadi objek kebijakan yang pasif, berubah jadi warga negara yang sadar penuh sama daya tawar hukumnya. Wah, itu benar-benar pergeseran perspektif yang memberdayakan banget sih. Tapi sebelum kita nyudahin penelusuran hari ini, mari kita tinggalin satu pemikiran provokatif buat Anda. Ada satu konsep kecil di dalam rincian yang kita bahas tadi, sebuah konsep hukum administratif yang namanya fiktif positif. Ah, ini favorit saya. Mekanismenya luar biasa banget nih. Kalau Anda ngajuin permohonan tertulis ke pemerintah dan pemerintahnya ngabaikin atau diam aja sampai lewat batas waktu secara hukum, permohonan Anda itu otomatis dianggap disetujui. Diam berarti setuju. Aturan ini tuh benar-benar maksa birokrasi buat ngerespons warganya. Konsep yang sangat kuat. Dan mari kita tarik filosofi hukum ini keluar dari batasan administratif aja. Kita jadiin semacam eksperimen pemikiran tentang demokrasi kita. Bayangin kalau warga negara pakai prinsip fiktif positif ini ke ranah diskursus publik yang lebih luas. Maksudnya ditarik ke kritik sosial gitu? Betul, ketika ribuan warga secara konsisten nyuarain kritik tajam tentang penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian eksekutif, atau ketimpangan hukum, dan institusi pemegang kekuasaannya tetap milih buat tutup telinga dan diam. Wah, kalau diam berarti setuju. Apakah kebisuan pemerintah dalam ngerespon protes warganya itu adalah sebuah persetujuan diam-diam? Apakah dengan nggak menyangkal dan nggak memperbaiki keadaan, kekuasaan tuh secara fiktif positif lagi ngakuin kalau semua kritik warga itu emang bener adanya? Sebuah paradoks pertanggungjawaban yang sangat mengganggu, sekaligus memantik kesadaran kita semua kan? Dan dengan paradoks itulah kita menutup percakapan hari ini. Biarin pertanyaan itu menetap di benak Anda, terutama pas Anda ngeliat gimana mesin negara ini beroperasi di sekitar Anda mulai besok pagi. Terima kasih udah dampingin kami membedah lapisan-lapisan kekuasaan ini. Tetaplah kritis, tetap kawal transparansi ruang publik kita, dan jangan pernah berhenti bertanya.